Makanya lihat ya, bintang film apa itu Superman, karena dia dengan kesombongan dan keangkuhan, alur ceritanya itu Superman ini karena cewek kekasihnya mati, dia tidak mau gangguan, dia putar itu dunianya, dia balikin supaya ceweknya bisa hidup dan ditolong. Itu cipian zhongsheng. Waktu yang sudah berlalu, mana bisa kembali? Dia ceritakan demikian, akibatnya apa? Sekarang lumpuh total. Contohnya lagi Campoyo, karena setiap main film kawin dengan setan-setan. Mana bisa manusia kawin dengan setan? Dia mainin. Ceritanya demikian. Akhirnya gimana? Campoyo lompat dari gedung, mati jadi setan. Mungkin kawin sama setan kali. Ya, oleh karena itu, 你们要小心。师父也是这样。如果师父讲开示说法无道众生bikin orang jadi sesat, bikin orang jadi salah.师父ada sefang cuy. Laisa mesti jadi apa? Jadi rubah, jadi serigala. Makanya Jangjing Sofa gak ada orang mau. Kalau Jangjing Chan banyak orang mau. Karena apa? Ikut aja itu sutra dibaca-baca, udah beres. Jangjing, wah, ada orang nanya, kita jawabnya salah. Wudao Zhongsheng. Maka Jangjing Sofa的法师，如果他讲真理跟这个正道，他功德无量。但是他讲这个无道众生的说法，正法说非法，非法说正法，这个是罪过无量。Apalagi visinya dilebarin sampai ke seluruh dunia, wah gila kayak itu. Oleh karena itu, niman mesti 了解ya. Jadi di sini dikatakan kita harus bisa menjaga diri. Tujuan belajar agama Buddha kan sudah bilang ada 5. 1. Mengenal diri Anda sendiri. 2. Menenteramkan, mendamaikan hati dan pikiran Anda sendiri. 3. Mengendalikan diri Anda sendiri. 4. Mengembangkan potensi diri Anda sendiri. 5. Mensempurnakan jati diri Anda sendiri. Ini belajar agama Buddha. Kalau orang yang tidak mau belajar agama Buddha, orang itu tidak pernah mengenal kebenaran, tidak bisa keluar dari proses tumimba lahir di dunia ini. Banyak orang bilang agama Buddha itu bisa membuat orang jadi mie. Salah. Kalau Anda dikasih makan kacang, bukan isinya dimakan, kulitnya dimakan, kamu pasti bilang kacang gak enak. Begitupun belajar agama Buddha, baru tingkat sampai ritual dan seremonial, Anda pasti lama-lama jenuh. Kok begini aja gak berubah nasib? Banyak orang yang belajar agama Buddha sudah berubah nasibnya, sudah bisa memperbaiki sikap dan perilakunya. Tapi banyak orang, ya kekelenteng, tancap kios, tong cek, udah apa makna jadi manusia ini? Nggak tahu. Yang paling penting tiap hari ngemis, wanyi puasa, ciu wo, pau hu wo. Cuman begitu. Itu awal boleh, tapi kelanjutan dia harus mendengarkan ceramah. Karena kalau kita lihat kitab suci, kita bisa multi tafsir. Multi tafsir itu, ini ngomongannya Buddha mau kemana ini? Gak ada orang pembimbing. Orang sekolah ini belajar sendiri. Iya, kalau kita punya karma baik, jodoh baik, ya kita bisa maju. Yang gak punya karma baik dan jodoh baik, kita bisa salah persepsi dan salah pikiran, menangkap makna tersirat di buku pelajaran itu. Oleh karena itu, ya belajar agama Buddha perlu guru pembimbing. Buddha itu adalah guru agung yang membimbing dan membuka
misteri kehidupan manusia ini dan semua makhluk. Kita lanjutkan ya. Tosi. Banyak orang selalu aktivitasnya terlalu banyak. Contohnya kalau kalian punya baju ada 1000 pasang. Anda bagaimana? Setiap hari Anda bingung mau pakaian apa. Betul nggak? Sangat bingung. Kalau udah pakaiannya banyak, gayanya bagaimana? Penampilannya gimana? Egonya bagaimana? Masih sombong. Begitupun kalau Anda punya perhiasan banyak. Ada 2 toples. 2 toples. Gimana gaya Anda? Terus bagaimana? Keselamatan Anda pasti terganggu. Ya, itu namanya maling, perampok, ngincar itu. Ya. Tosi. Aktivitas hati kita terlalu banyak. Sesungguhnya manusia ini kebutuhannya sedikit, tapi keinginan dan keserakannya terlalu banyak. Betul nggak? Kita ranjang 1 meter x 2 meter cukup. Makan sepiring cukup. Air satu hari cuman aqua paling 3 ini udah cukup. Betul nggak? Mandi paling seember lah, ember besar cukup. Tapi orang karena kecantikan, karena mau nikmat, mandi juga pakai susu, ya. Terus mandi juga pakai rempah. Banyak orang keinginan dan keserakannya terlalu banyak. Karena apa? Peranan aktivitas kita ini. Yang Buddha adalah putra mahkota. Dia dibangun 3 istana oleh ayahnya untuk menikmati kebahagiaan duniawi. Tapi beliau dari istana mengembara ke hutan. Kalau kita ini semua dari hutan mau ke istana, betul gak? Semua orang mau jadi putra mahkota, semua orang mau jadi putri salju. Betul gak? Iya. Berlomba-lomba tiap hari cari duit supaya apa? Supaya kaya raya. Ajaran yang mudah apa? Makanya nanti suruh ada mengisi wejangan renungan Waisak. Waisak makna kesederhanaan. Kalian baca, kalian bisa keluar air mata. Kita ini benar-benar bodoh. Kita ini terbalik sama ajaran yang muda. Yang muda pakai bajunya selembar potong aja. Makan 1 hari 1 butir nasi. Dia kemana-mana gak naik mobil, jalan kaki dan tanpa alas kaki. Luar biasa. Mewartakan kebenaran agung demi keselamatan banyak makhluk. Kita ini ego deh. Mikirnya diri sendiri, nggak pernah mikirin yang lain. Betul nggak? Ya, maklum. Kita suka memaklumkan diri sendiri bahwa kita masih umat awam musuh. Betul nggak? Memaklumkan diri sendiri bahwa kita umat awam. Kalau kalian selalu memaafkan diri sendiri, memaklumkan diri sendiri, kapan Anda bisa liao sengse, bisa keluar